Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi, yakni Bapak Bambang Subahri MSI, serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Maulidiah, mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 8. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu materi dari mata kuliah pengantar psikologi, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan terkait 3 poin, yakni yang pertama, perihal pengertian kepribadian, yang kedua terkait macam-macam kepribadian, dan yang ketiga yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yakni pengertian kepribadian menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Allport, kepribadian adalah organisasi-organisasi dinamis dan sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, menurut Carl Gustav Jung, mendefinisikan kepribadian sebagai seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Menurut George Kelly, kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat, kepribadian adalah sebagai susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia. Menurut Raymond Bernard Kettle, kepribadian sebagai suatu yang prediktif tentang apa yang akan dilakukan oleh individu dalam situasi tertentu. Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa kepribadian merupakan cara seseorang untuk bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian terdiri dari aspek psikis seperti intelijensi, sikap, sifat, minat, cita-cita, dan sebagainya, serta aspek fisik seperti bentuk tubuh, kesehatan jasmani, dan seterusnya. Kepribadian bersifat dinamis yang artinya selalu mengalami perubahan, tetapi dalam perubahan tersebut terdapat pola-pola yang bersifat tetap. Kepribadian terwujud berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Selanjutnya yakni macam-macam kepribadian. Pada dasarnya manusia memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain, berdasarkan tipologi yang dikembangkan Galenus berdasarkan pemikiran Hippocrates. Hippocrates terpengaruh oleh pandangan Empedokles bahwa alam semesta beserta isinya ini tersusun dari 4 unsur, yaitu tanah atau kering, air atau basah, udara atau dingin, dan api atau panas. Berdasarkan pandangan tersebut, Hippocrates menyatakan bahwa di dalam tubuh setiap orang terdapat 4 macam cairan yang memiliki sifat seperti keempat unsur alam. Yang pertama, yaitu sifat kering yang dimiliki oleh kohl atau empedu kuning. Yang kedua, sifat basah dimiliki oleh melankol atau empedu hitam. Dan yang ketiga, sifat dingin terdapat pada plekma atau lendir. Dan yang keempat, sifat panas yang dimiliki oleh sanguis atau darah. Adapun penjelasan terkait 4 sifat tersebut, yaitu yang pertama, kolericus atau koleris, yang dimana seseorang dengan tipe kepribadian koleris ini biasanya adalah orang yang berorientasi pada tujuan. Orang koleris sangat cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan lugas. Mereka penuh semangat, optimis, emosional, dan keras hati. Mereka belum tentu dapat menjadi teman yang baik atau teman yang ramah. Umumnya, mereka ini gampang untuk naik darah, sukar mengendalikan diri,
sifatnya garang dan agresif. Mereka tidak menyukai pembicaraan kecil dan menikmati percakapan yang dalam dan bermakna. Mereka lebih suka sendirian daripada ditemani oleh orang-orang yang berpikiran dangkal. Selanjutnya yaitu melancholikus atau melankolis, di mana seseorang dengan tipe kepribadian melankolis biasanya adalah seseorang yang pemuram, daya juangnya lemah, mudah kecewa, mudah menaruh rasa curiga, dan pesimistis. Bila mendengar tipe yang satu ini, banyak yang mengaitkan dengan sesuatu yang mudah sedih dan berbau depresi. Padahal tidak selalu seperti itu. Ciri-ciri orang dengan tipe melankolis cenderung introvert, taat pada aturan, suka membuat rencana detail sebelum bertindak, suka dengan sesuatu yang detail, dan termasuk pemikir yang perfeksionis. Kemudian yang ketiga yaitu phlegmatikus atau phlegmatis, di mana seseorang dengan kepribadian phlegmatis termasuk tipe kepribadian yang umum dimiliki banyak orang. Mereka mencari keharmonisan interpersonal dan hubungan dekat, yang membuat orang phlegmatis menjadi pasangan setia dan orang tua yang penuh kasih. Mereka menjaga hubungan mereka dengan teman lama, anggota keluarga jauh, dan tetangga. Orang dengan temperamen phlegmatis cenderung lamban, pemalas, menghindari konflik, dan selalu berusaha menengahi antara orang lain untuk memulihkan perdamaian dan harmoni. Mereka biasanya berpenampilan tenang, berpendirian kuat, setia, dan tidak emosional. Dan yang terakhir yaitu sanguinikus atau sanguinis, di mana orang dengan tipe kepribadian sanguin cenderung lincah, optimis, ceria, ramah, dan riang. Mereka menyukai petualangan dan memiliki toleransi resiko yang tinggi. Mereka cenderung berubah pendirian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian secara garis besar terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor hereditas atau faktor internal dan faktor lingkungan atau faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau faktor bawaan. Maksudnya, faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki kedua orang tuanya. Maka dari itu, seringkali kita mendengar istilah buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah jika seseorang ayah atau seorang ibu memiliki sifat yang mudah marah, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga menurun kepada anaknya. Adapun yang termasuk dalam faktor internal atau faktor pembawaan adalah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat ketubuhan. Kejiwaan ini biasanya berwujud dalam bentuk pola pikir, perasaan, kemauan, fantasi, ingatan, dan sebagainya yang dibawa sejak lahir. Hal ini juga ikut menentukan pribadi seseorang. Begitu pula dengan keadaan jasmani atau keadaan ketubuhan, panjang pendeknya leher, besar kecilnya tengkorak kepala, susunan urat syaraf, otot-otot, dan tulang-tulang juga ikut mempengaruhi kepribadian manusia. Selanjutnya yaitu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Faktor ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media, baik media audiovisual maupun majalah. Faktor pembentukan kepribadian seseorang setelah faktor keturunan adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi atau merubah kepribadian seseorang. Seseorang yang berada di lingkungan yang baik pasti akan cenderung berbuat baik. Begitu pula sebaliknya. Faktor lingkungan terbagi menjadi 3, yakni faktor lingkungan
keluarga, lingkungan kebudayaan, dan lingkungan sekolah. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan keluarga, yakni merupakan kelompok masyarakat terkecil. Dari keluarga inilah anak mengalami interaksi sosial yang pertama dan utama. Oleh karena itu, pakar keilmuan pendidikan memberikan istilah bahwa keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan orang tua adalah pendidik pertama atau madrasatul ula. Kepribadian orang tua berperan besar dalam membentuk kepribadian anak. Lingkungan keluarga atau tempat seorang anak tumbuh dan berkembang akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak, terutama dari cara para orang tua membesarkan dan mendidik anaknya. Yang kedua, yakni lingkungan kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing anak tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana anak tersebut dibesarkan. Kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku dan kepribadian seseorang. Kebudayaan dapat menjadi pedoman hidup manusia dan alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu, unsur kebudayaan yang berkembang dipelajari oleh individu agar menjadi bagian dari dirinya dan ia dapat bertahan hidup. Proses mempelajari unsur-unsur kebudayaan sudah dimulai sejak kecil sehingga terbentuklah kepribadian-kepribadian yang berbeda antar individu ataupun antar kelompok kebudayaan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yakni lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang juga berfungsi untuk menanamkan dasar-dasar pengembangan pengetahuan dan sikap yang telah dibina dalam keluarga pada masa kanak-kanak. Dalam hal ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tujuan penting yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk membentuk kepribadian Muslim. Lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kepribadian anak. Adapun beberapa hal yang dianggap berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak di sekolah, diantaranya yaitu iklim emosional kelas, di mana ruang kelas dengan guru yang bersikap ramah dan respek terhadap siswa memberikan dampak yang positif bagi perkembangan psikis anak. Yang kedua yaitu tingkat disiplin. Disiplin yang otoriter cenderung mengembangkan sifat-sifat pribadi siswa yang tegang, cemas, dan antagonik. Sedangkan disiplin yang permisif cenderung membentuk siswa yang kurang bertanggung jawab, kurang menghargai otoritas, dan egosentris. Sedangkan yang disiplin yang demokratis cenderung mengembangkan perasaan berharga, merasa bahagia, perasaan tenang, dan sikap kerjasama. Yang ketiga yaitu prestasi belajar, di mana perolehan prestasi belajar atau peringkat kelas dapat mempengaruhi peningkatan harga diri dan sikap percaya diri siswa. Dan yang terakhir yakni penerimaan teman sebaya, di mana siswa yang diterima oleh teman-temannya, dia akan mengembangkan sikap positif terhadap dirinya dan juga orang lain. Dia akan merasa menjadi orang yang berharga. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu, yang pertama, kepribadian merupakan cara seseorang untuk berinteraksi dan bereaksi terhadap orang lain. Yang kedua, yaitu macam-macam kepribadian menurut Hippocrates Galenus, ada 4, yang pertama koleris, yang kedua melankolis, yang ketiga flegmatis, dan yang terakhir sanguinis. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian terdapat 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Itu dia tadi yang bisa saya jelaskan terkait materi faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian dari mata kuliah pengantar psikologi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.